Buya Hamka berkata, di dalam kalimat-kalimat pembukaan UUD 45 itu, tersimpullah maksud dari dua ayat Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan itu tidak akan kita capai kecuali atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita tidak mungkin merdeka tanpa rahmat Allah. Kita tidak pernah mengalahkan Belanda meskipun kita perang ratusan tahun. Belanda dikalahkan oleh Jepang. Kita juga tidak pernah mengalahkan Jepang. Jepang dikalahkan oleh sekutu. 2 hari setelah Jepang kalah, kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kata Buya, di situ tersimpullah firman Allah, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyul azim. Tidak akan terjadi barang sesuatu kecuali atas kehendak Allah yang Maha Agung. Kemerdekaan tidak akan terjadi kecuali atas kehendak berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tapi kemerdekaan itu tidak akan datang begitu saja tanpa kita berjuang. Maka dikatakanlah oleh pembukaan Undang-Undang Dasar, perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia, sentosa dan menentukan. Maka bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu bangsa kecuali bangsa itu berjuang untuk mengubah nasib dirinya sendiri. Bertemulah dua kalimat itu, kita menjadi bangsa merdeka. Sekarang hampir 80 tahun kita merdeka. Belum semua cita-cita kemerdekaan itu berhasil kita capai. Bahkan kita harus mengakui negara-negara lain di Asia yang merdeka belakangan dari kita, yang sumber daya alamnya jauh lebih miskin daripada kita, telah maju selangkah dua langkah berada di depan kita. Kita terlambat melompat ke depan, salah satunya karena kita tidak memiliki pemimpin yang mumpuni. Kita menghormati Bung Karno, kita menghormati Bung Hatta sebagai proklamator yang telah menegakkan kedaulatan bangsa kita. Kita menghormati Pak Harto yang telah berjuang dengan gigih mengangkat harkat dan martabat kita, membangun bangsa kita sehingga menjadi salah satu Asian Tiger sebelum kita mengalami krisis tahun 1998. Sesudah krisis 98, harusnya kita bisa melompat jauh ke depan. Sayang, pemimpin-pemimpin kita yang silih berganti belum sangat tangguh untuk membawa bangsa kita mampu melompat ke depan. Kita percaya Pak Prabowo Subianto, kita yakin beliau punya kemampuan itu. Sayang, negara begini besar, negara begini kaya, tapi mungkin kurang mumpuni kita mengelola negaranya, maka kita tertinggal dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Seorang pemimpin haruslah seorang yang tahu apa yang menjadi persoalan-persoalan fundamental yang dihadapi oleh bangsanya. Kalau tidak tahu, bagaimana dia mau jadi pemimpin? Banyak orang kepingin jadi presiden, tapi orang itu tidak pernah bertanya, kalau ente terpilih jadi presiden, apa yang ente mau lakukan di negara ini? Nggak jelas apa yang mau dilakukannya. Pak Prabowo cukup paham persoalan-persoalan itu. Beliau memformulasikannya dan kemudian mencari solusi untuk memecahkan persoalan-persoalan itu. Dari pengalaman beliau hampir 5 tahun ini, saya kira cukup pantas bagi kita dan tidak mengada-ngada kita kalau kita bersama-sama memutuskan mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia.